Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Kajian Hati, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari yang penuh hikmat ini dengan semua sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah. Dan diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang spesial di Masjid As-Sofia Bogor untuk mendengarkan kajian yang begitu spesial dari Ustadz Hilman dengan tema yang juga spesial hari ini. Apa sih temanya? Adalah dosakah hamba berbuat salah tanpa sengaja? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dosakah hamba berbuat salah tanpa sengaja? Bicara tentang dosa, setiap di antara kita pasti punya dosa. Iya apa iya? Iya. Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah dan orang yang memperbaiki dirinya. Maka mohon maaf, jangan pernah merasa tidak punya dosa dalam hidup. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Maka hati-hati dengan sikap merasa tidak punya dosa, karena hakikatnya kita semua punya dosa. Yang kedua, orang yang punya dosa harusnya dia bertobat. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan memperbaiki dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tasdidnya di situ, ada at-tawwabin. Kalau ada tasdidnya berarti sikap yang berulang-ulang. Jadi kalau Bunda bertaubat dari dosa harus berkali-kali. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Ada yang bertanya, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dosanya juga berkali-kali. Tapi percayalah, sebanyak apapun dosamu, pintu taubat masih terbuka untuk. Dan ingat, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, hati-hati orang yang putus asa dengan ampunan Allah. Allah Al-Ghaffar, Allah At-Tawwab, Allah Al-Afu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf. Semua yang baik itu hanya ada pada diri Allah. Kita manusia banyak salah, tapi Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita selama kita bertaubat dan terus berharap kepada ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Semoga yang hadir dan yang menyaksikan, pemirsa dimanapun Anda berada, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Itu dia tausiah dari Ustadz Hilman, Masya Allah ya. Bunda. Iya. Sekarang kita ada jamaah yang ingin bertanya nih Ustadz ya. Saya akan persilahkan untuk Mbak Felicia untuk bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia, saya single parent. Jadi saya menikah lagi Ustadz, tapi dengan menikah siri. Orang tua dia dan orang tua saya tahu. Tapi di awal dia tidak memberitahu jika dia sudah punya istri. Nah, tapi setelah kita menikah baru tahu dia sudah punya istri.
di perjalanan pernikahan saya, istrinya datang melabrak saya, marah-marah dengan saya. Lalu saya disuruh menjauhi istrinya, menjauhi suaminya. Dan akhirnya saya menjauh setelah beberapa bulan saya menikah. Setelah beberapa bulan saya menjauhi suami saya baru tahu kalau saya hamil. Saya mendekatkan diri lagi kepada suami saya, ingin memberitahu jika saya hamil, dan dia memberitahu juga dia sudah pisah dengan istrinya, istri pertamanya. Tapi di perjalanan dia bilang kalau dia tidak ingin mempunyai anak dengan saya. Jadi seminggu kemudian saya tahu itu, sakit hati sekali saya. Saya akhirnya keguguran, mungkin bawaan dia juga ya, nggak mau diinginkan oleh bapaknya. Setelah itu perjalanan hidup saya udah 2-3 tahun dengan suami. Perubahan suami saya berubah drastis, berubah jadi aneh, berubah jadi tidak mulutnya kasar, makin tidak menentu. Saya punya feeling kok kenapa ya suami saya berubah. Setiap saya pulang ke rumah orang tua saya, pasti ada sesuatu yang berbeda dari dia. Saya info, saya kulik, mungkin salah saya juga, saya info dari handphonenya, saya cek handphonenya, ternyata banyak wanita-wanita yang dibawa sama dia. Entah itu bagaimana dia bawa ke rumah kita perempuan, terus dia pergi izin dinas, tapi dia bawa perempuan juga, perempuan yang berbeda-beda. Hingga saya merasa, mungkin ini salah saya, atau kurang apa saya, seperti itu. Apa ini karma saya karena saya sudah merebut suami orang, atau inikah jawaban dari Tuhan untuk saya? Pertanyaannya, salah di mana saya tuh, Ustadz? Harus menerima sakit hati saya seperti ini. Untuk dibilang ikhlas pun saya tidak bisa ikhlas, karena dia meninggalkan saya sampai saat ini tidak ada kata talak atau apapun, tidak ada nafkah atau tidak bertemu sama sekali selama 2 tahun ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang dengan suami seperti apa hubungannya? Untuk sekarang tidak komunikasi, sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya, saya lebih baik diam karena kalau misal saya minta kepastian pun akan jadi ribut dan akan keluar kata kasar yang tidak baik. Jadi lebih baik saya diam dan ya sudah. Jika tayangan ini sampai kepada suami, apa yang mau Mbak sampaikan kepada suami? Terima kasih telah membeli luka. Mungkin enggak, antara ikhlas sama enggak ikhlas, tapi membalikan saya ke orang tua tidak ada sama sekali. Dia minta ke orang tua baik-baik, tapi tidak membalikkan saya ke orang tua dengan baik gitu. Pasti tidak mudah untuk melewati semua cerita yang sudah terjadi. Kalau boleh AA sampaikan sikap terbaiknya, ada 3M mungkin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, muhasabah. Apa? Muhasabah. Bagus, baik kalau ada sesuatu yang menimpa kita dan kita katakan, AA, mungkinkah ini karena dosa-dosa kita? Itu bagus. Agar kita bisa memahami dan mengerti bahwa semua yang terjadi ini, jika memang ada salah kita di situ, semoga yang terjadi ini adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita.
Dan ingat bunda sayang, perintah untuk introspeksi itu adalah perintah dari Allah. Sebagaimana di Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk perbaikan di hari esok. Maka hati-hati ya. Kalau ada yang mohon maaf harus dinikahi dengan cara siri. Siri itu kan artinya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau amanah, kalau tanggung jawab. Nah yang jadi persoalan kalau seperti ini. Mau nuntut susah, mau minta juga susah, mau minta harta gono gini apalagi, minta status aja bingung, ujungnya mohon maaf ada pihak yang dirugikan. Tapi ya sudah, maka M yang kedua setelah muhasabah, M-nya adalah mujahadah, serius di jalan Allah. Manusia boleh meninggalkanmu, asalkan jangan Allah yang meninggalkanmu. Kadang Allah membuat hatimu terluka dengan melepas orang di hatimu karena Allah ingin hatimu kembali sama Allah. Sekarang perbaiki diri, makin dekat ke Allah, perbaiki aja hubungannya sama Allah. Sampai Allah pertemukan kita dengan yang baik. Sampai nanti yang ketiga M-nya muraqabah. Apa? Muraqabah itu artinya merasa ditatap oleh Allah. Kita itu akan lebih terjaga dari berbuat dosa kalau kita ngerasa kita itu ditatap oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sesali yang sudah terjadi. Jangan takut dengan yang belum terjadi. Statusnya memang gak jelas hari ini. Tapi semoga dengan kajian hati menerjemahkan semuanya lebih jelas. Dan jika video ini sampai kepada mantan suami, beliau bisa lebih tegas gimana posisinya. Kalau sudah jelas posisinya kan beliau masih bisa nerima yang lain. Betul gak? Makanya hati-hati dengan menggantungkan seseorang. Perilaku menggantungkan status seseorang itu sama dengan menggantungkan janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nikah siri, tapi kan ada akad juga. Ada tidak? Ada janji juga, ada yang terucap juga. Dan ingat Allah melihat itu semua. Jangan sampai perbuatanmu menyakiti seorang perempuan mengakibatkan dirimu mendapatkan keburukan dalam hidup. Biasanya gak usah jauh lah. Setiap keburukan yang kita dapat pasti bermula dari keburukan yang pernah kita lakukan. Istilah tabur tuai itu ada. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Maka teteh jangan pernah merasa hidup ini gak adil dengan semua yang terjadi. Tenang aja, semua ada sebab akibatnya. Selama kita bergantung sama Allah, pasti Allah akan berikan banyak kebaikan. Rasa terbohongi sekali, kayak lebih pengkhianatannya lebih banyak. Dan istrinya sebenarnya nggak cuma saya aja, lebih banyak lagi istri-istri lain yang udah dinikahinnya. Keinginannya dia sebenarnya ingin punya istri itu 12, cuma nggak kesampaian. Jadi ngumpet, ketahuan selesai. Udah pas saya kasih tahu saya udah keguguran, dia cuma bilang, lu ya anak gue, kata dia gitu. Untuk lebih ke diri sendiri aja, untuk selalu mengingatkan ke diri sendiri, balik lagi untuk jangan, manusia itu bisa meninggalkan tapi Tuhan tidak akan meninggalkan.